true leads me to you. The power of your name, nothing else can compare, brings me to you, brings me to you. I've seen your glory, I've seen your power, I've seen your strength setting me free, surrounding me. Jesus,
megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Hallelujah. Here we go. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Haleluya. Hanya ada satu nama, nama Yesus. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Shalom, saya Edi Chang, Senior Pastor dari Fresh Generation Community Church Malaysia, menyambut Anda semua yang hadir hari ini. Nah, tahun ini FGCC mengangkat tema Progress dengan tagline Intentional and Consistent. Nah, surat 1 Timotius pasal 4 ayat 15 mengatakan, perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya, supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Ya, kemajuan atau pertumbuhan tidaklah otomatis.
tetapi hasil dari keputusan, usaha yang disengaja, dan konsisten, serta tentunya karena anugerah Tuhan. Ya, kiranya kita semua mengalami progres, baik secara individu, keluarga, komunitas, gereja, dan berbagai aspek kehidupan. Dan kita semua mau semakin mencintai Tuhan dan berbuah lebat sesuai visi FGCC, to build passionate and productive disciples to bless the nations. Selamat beribadah. Welcome home. Shalom FGCC, apa kabar semua? Aku harap jemaat dalam keadaan yang baik dan sehat dimanapun jemaat berada. Selamat datang di ibadah online FGCC pada hari Minggu 21 Februari 2021. Aku Alexis dan akan membawakan Fresh News pada hari Minggu ini. Bagi jemaat yang baru pertama kali hadir di ibadah online FGCC, welcome home, we're so glad to have you here. Kami persilakan jemaat untuk scan QR Code di sebelah kanan layar agar kami dapat menyambut jemaat lebih personal lagi. Bagi jemaat yang baru maupun lama, yang rindu tertanam di dalam komunitas, FGCC menyediakan sebuah komunitas yang disebut dengan Freshcom. Freshcom adalah sebuah komunitas kecil di FGCC, di mana kita bisa saling support, saling mendoakan, dan yang lebih pentingnya, mengenal Tuhan kita lebih dekat lagi. Untuk sementara ini, Freshcom diadakan secara online, jadi jemaat bisa mengikuti dari mana saja. Untuk mendaftar, jemaat hanya perlu scan QR Code di sebelah kanan layar. Untuk informasi lebih lanjut, jemaat dapat bertanya melalui fitur live chat di YouTube. Bagi jemaat yang rindu memberikan persembahan, jemaat dapat memberi melalui online banking. Sebentar lagi, kita akan doa persembahan. Jadi kami persilakan jemaat untuk menyiapkan aplikasi online bankingnya masing-masing. Untuk persembahan dan perpuluhan, jemaat dapat transfer ke account Public Bank. Untuk janji iman dan dana gedung, bisa transfer ke account OCBC Bank. Jemaat yang berada di Indonesia bisa transfer ke account Bank BNI. Nomor rekening ini juga terdapat di website FGCC dan dapat diakses melalui QR Code di slide ini. Semua persembahan ini akan digunakan untuk menjangkau lebih banyak jiwa dan memperluas kerajaan Allah. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita agar kita dapat memberikan yang terbaik untuk Tuhan kita. Mari saya mau ajak kita untuk sama-sama berdoa untuk persembahan yang sudah kita persiapkan untuk Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat berkat-Mu yang begitu besar ya Tuhan, sampai hari ini tidak berkesudahan. Kami percaya setiap kami ada di tempat ini karena berkat yang Tuhan sudah sediakan dalam kehidupan kami. Kami berdoa menyerahkan persembahan yang kami akan berikan kepada Tuhan hari ini, baik itu persembahan mingguan, perpuluhan, dana gedung, janji iman, apapun bentuknya hari ini kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Biarkan sungguh-sungguh persembahan yang kami berikan ini boleh menjadi perpanjangan tangan-Mu melalui FGCC ya Tuhan. Kami berdoa Engkau yang mengajari setiap pribadi kami untuk kami boleh memberikan dengan sukacita dan dengan damai sejahtera ya Tuhan. Dan kami percaya apa yang kami tabur tidak akan kami tuai dengan sia-sia, dan kami percaya Tuhan akan kembalikan berkali-kali lipat Tuhan. Kami berkati pekerjaan kami, pekerjaan orang tua kami ya Tuhan, usaha kami apapun itu ya Tuhan, kami mau serahkan sepenuhnya hanya ke dalam tangan-Mu. Dan kami juga berdoa menyerahkan orang-orang yang Tuhan percayakan ada di FGCC untuk mengelola uang ini ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan yang memberikan hikmat yang lebih lagi ya Tuhan. Thank you Tuhan, menyerahkan persembahan kami ini sepenuhnya hanya ke dalam tangan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama kita katakan amin. Yuk mari jemaat kita mempersiapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. God bless you dan selamat beribadah. Shalom FGCC yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Are you ready to worship God? Yes. Yeay, sama-sama katakan terpujilah nama-Mu Tuhan selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah, terpujilah
ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan kerajaanmu kekal selamanya. Serukan bersama. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan bercaya dan memerintah untuk Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk Engkaulah Raja atas dunia. Amin. Hancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya. Thank you, Jesus. Terima kasih Bapak. Kami mau katakan, sungguh Engkau baik Tuhan. I love you Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so
of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. We thank you for your goodness. You are so good. You are so good to us. We worship you, Jesus. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I'm gonna sing of the goodness of God. Thank you, Jesus. Kebajikan dan kemurahan-Mu Tuhan akan selalu mengikuti di dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami akan diam di dalam rumah-Mu seumur hidup kami. Terima kasih untuk setiap firman, setiap pujian, setiap hal, setiap kebaikan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kami mau katakan, thank you Jesus for your goodness. Kalau sebentar kami hendak mendengar firman-Mu Tuhan, siapkan hati kami agar setiap firman yang boleh keluar dari pembicara nanti ya Tuhan bisa betul-betul berakar, bertumbuh dan berbuat di dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami siap untuk melakukannya, menjadi anak-anak-Mu yang penuh dengan terang-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami tutup doa ini Tuhan hanya di dalam satu nama yang indah, di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita yang percaya dan siap mendengar firman Tuhan. Katakan, amin. Hai Shalom para Sobat Fresh yang luar biasa dimanapun kita berada. Saya berharap kita semua dalam keadaan yang baik dan sehat di rumah masing-masing ya. Happy Sunday dan selamat beribadah. Hari ini bukan saya yang akan khotbah, karena hari ini kita akan kedatangan seorang bintang tamu atau guest speaker yang namanya adalah Pastor Togar Manurung atau biasa kita sebut sebagai Ko Oge. Nah, Ko Oge ini dulu adalah alumni FGCC dan dulu dia digembalakan di FGCC dan setelah itu dia pulang for good ke Indonesia, sekarang melayani sebagai gembala di Gereja Mawar Sharon Pekanbaru. Saya percaya kita semua akan belajar banyak banget hari ini. So mari kita sama-sama mempersiapkan hati kita, persiapkan catatan kita juga dan kita mau dengarkan firman Tuhan. Mari sama-sama kita sambut Ko Oge. Shalom keluargaku FGCC, dimanapun Anda berada, mungkin saat ini Anda mengikuti secara online di rumah atau mungkin di tempat ibadah. Saya kurang pasti terhadap situasi Anda saat ini karena tiap negara beda-beda. Perkenalkan, nama saya Togar Manurung, tapi biasa dipanggil Oge. Saya mengembalakan Gereja Mawar Sharon yang ada di Pekanbaru. Saya mengucap syukur, saya menyampaikan salam juga dari Pastor Maxi, gembala saya, dan juga Pastor Philip, dan juga dari jemaat semuanya yang ada di sini, kepada Anda, kepada Pastor Edi, kepada Pastor Shen, dan juga semua keluarga yang ada di sana, dan mengucap syukur untuk Harimoti yang bisa membantu untuk terjadinya pelayanan. Mengucap syukur karena kita bisa berjumpa seperti ini. Dan oleh karena itu, sebelum kita melanjutkan kepada firman Tuhan, saya ingin mengajak kita semuanya untuk kita berdoa sejenak. Kita mengucap syukur. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur karena kami dipersatukan di dalam Tuhan. Sekalipun secara online, tapi kami percaya tidak ada jarak di dalam hadirat Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, pada saat ini kami bersatu hati.
merendahkan hati kami di hadapan Tuhan dan menyatakan, Tuhan berbicaralah karena kami rindu untuk mendengar suara-Mu. Kami hidup bukan dari roti saja, tapi kami hidup oleh perkataan-perkataan Allah. Oleh karena itu berkata-katalah kepada hati kami siap untuk mendengar. Lebih daripada seorang pembicara bisa berbicara, Allah sendiri akan berbicara kepadaku. Katakanlah itu. Dan kita mengucap syukur di dalam nama Yesus, berkati firman-Mu. Haleluya. Amin. Sekali lagi shalom. Senang sekali ya bisa menyapa Anda. Sungguh seperti tadi saya katakan di dalam doa, tidak ada jarak dalam hadirat Tuhan. So pada saat Anda mengikutinya di tempat Anda masing-masing, anggaplah seolah-olah Anda sedang beribadah. Anda sedang beribadah bersama-sama dengan keluarga Anda, bersama dengan sahabat Anda, bersama dengan keluarga Anda di dalam Tuhan. Pujilah Dia, karena Dia Allah yang layak untuk dipuji. Ditinggikan, angkat tanganmu, jangan batasi dirimu, karena engkau berada mungkin di tempat, di kamarmu ataupun di rumahmu masing-masing. Mari kita bersungguh-sungguh di dalam Tuhan dalam waktu-waktu ini. Kita mengucap syukur. Dan pada saat ini, saya diberikan tema mengenai purity, karena itu menjadi tema di dalam bulan ini, bukan? Dan mengucap syukur di dalam tema purity ini saya mengambil sebuah judul khotbah, yaitu adalah Stay Holy. Stay Holy. Semoga Anda bisa mencatatnya karena saya percaya bahwa Roh Kudus akan berbicara banyak dalam hati Anda. Dan pada saat ini, stay holy. Kenapa kita perlu angkat ini? Hal ini adalah hal yang sangat penting untuk kita angkat di hari-hari ini. Kenapa? Karena hubungan itu punya, every relationship has a desperate need for a purity. Setiap hubungan itu punya kerinduan yang teramat besar terhadap ketulusan dan kekudusan. Karena setiap hubungan tanpa ketulusan atau kepengudusan, maka itu akan menjadi sebuah hubungan yang sangat melelahkan sekali. Sebanyak orang dilelahkan dengan hubungan-hubungan yang tidak kudus, tidak tulus, dan semuanya mungkin ada orang-orang yang berhubungan dengan kita dengan ada maunya, ada udang di balik batunya, sehingga membuat kita ini menjadi sulit sekali untuk bisa menghargai sebuah hubungan. Tapi ketahuilah bahwa Tuhan sangat mengasihi kita dengan tulus. Oleh karena itu menjadi modal kita untuk kita mendengarkan kebenaran firman-Nya pada hari ini. Dan oleh karena itu, mari dengarkan firman Tuhan ini. Kita tahu bahwa sekarang ini bahkan banyak hal yang membuat kita ini menjadi tumpul hatinya karena hari-hari ini semakin jahat. Hal-hal yang mencengangkan kita 20 tahun yang lalu tidak lagi mencengangkan hari ini, seolah-olah bahkan tidak ada lagi hal di dunia ini yang dapat mencengangkan kita. Semuanya sepertinya sudah terjadi biasa saja. Dan mari saudara-saudaraku, kita perlu untuk jaga hati kita dengan seluruh kewaspadaannya. Jagalah bagaimana kita menjaga the pureness of heart. Itu semuanya menjaga dengan firman-Nya, bukan? Kata Mazmur. Oleh karena itu, mari kita mendekat kepada firman Tuhan. Mari kita mendekat kepada perkataan-perkataan Allah. Karena itulah kehidupan yang akan menolong kita, menyembuhkan kita, dan menjaga hati kita. 1 Petrus 1 ayat yang ke-16, firman Tuhan berkata seperti ini. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Deep sekali pernyataan ini. Saya bacakan sekali lagi ya. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Wow, dalam bahasa Inggris dikatakan seperti ini. Be holy, for I am holy, kata Tuhan. For I am holy, so be holy. Pernyataan di mana dikatakan bahwa be holy atau kuduslah, seakan-akan ini adalah sebuah kata kerja. Kalau kata lah di belakang daripada sebuah kata bahasa Indonesia, maka kalau kata sesuatu itu duduklah, maka itu adalah sebuah kata kerja yang disuruh untuk kita melakukan sesuatu, bukan? Tapi please jangan sampai salah arti dengan pernyataan ini, kata kuduslah, seolah-olah pengudusan kita itu datangnya dari perbuatan-perbuatan kita. Seolah-olah bahwa pengudusan kita itu datangnya dari kebaikan-kebaikan kita. Karena kalau kita bisa berpikir seperti itu, kita bisa salah besar. Pada akhirnya nanti kita ini akan kaget karena ternyata bukan itu. Tapi justru Tuhan menyatakan bahwa pengudusanmu itu datangnya dari pengorbanan Kristus yang kita terima. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya tidak binasa. Oleh karena itu bahwa yang menguduskan dunia ini adalah pengorbanan Kristus bagi kita. Dan setiap orang yang percaya dan menerimanya, maka dia menerima kuasanya.
Dunia ini semuanya sudah dipulihkan, tapi seringkali iblis tetap menipu. Itulah cara iblis untuk mengikat kita sehingga kita ini ditipu, dibodohi. Seolah-olah kita ini sebenarnya belum punya pertolongan, padahal pertolongan itu sudah ada. Pertolongan itu sangat kuat, pertolongan itu sangat besar bagi setiap orang yang dengan hati percaya, dengan lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi kita. So kita mengerti bahwa Allah kita lah yang menguduskan kita. So jadi apa maksudnya kalau dikatakan bahwa kuduslah kamu? Be holy. Kata be holy atau kata kuduslah, kata be holy sebenarnya kata be di sana. Sebelum kata holy, ada kata be itu di dalam bahasa aslinya disebut dengan kata ginomai. Ginomai itu sebenarnya adalah sebuah arti, di dalam bahasa aslinya diartikan sebenarnya sebagai to continue. Untuk melanjutkan atau to be brought atau to pass bahkan. Untuk menyalurkan. Oh, dari sini kita bisa terbuka ya. Kita bisa mulai mengerti saat ini. Bahwa ternyata pada saat dikatakan be holy adalah sebuah pernyataan dari Tuhan, adalah ginomai, to continue to be holy. Untuk meneruskan, membawa, to be brought, bahkan to pass, atau untuk memberikannya kepada orang-orang di sekitar, untuk membawakannya kepada orang-orang di sekitar, untuk membawa pengaruhnya kepada orang-orang di sekitar. To be holy bukan hanya untuk menjadi diam, tapi to be holy adalah untuk membawa pengudusan kita itu dilanjutkan. Kita telah dimurnikan. Tadinya kita kotor, tapi sekarang ini kita seperti wadah yang bersih, murni, tanpa cacat dan celah. Sekalipun tadinya kita penuh dengan cacat dan celah, tapi kita diterima, diampuni, dikuduskan. Tapi kita diminta untuk membawanya. To continue. Jangan campurkan ini dengan yang kotor, jangan campurkan ini dengan apapun yang ada di depanmu. Karena inilah yang Tuhan kehendaki bagi hidupmu, yaitu adalah pengudusanmu. Dan pada saat ini, terimalah ini. Dan dikatakan juga, dikatakan di sini makanya to be holy. Kata holy juga adalah kata yang penting. Orang suka salah mengerti terhadap pernyataan holy atau kata kudus. Tapi kudus itu artinya separated. Artinya adalah terpisah. Apa maksudnya terpisah? Nanti saya akan jelaskan. Jadi kalau saya katakan bahwa topik yang saya ingin bawakan dalam tema purity di bulan ini, saya membawakan sebuah judul yaitu Stay Holy. Di dalam subtemanya saya menyatakan why do we need to stay holy. Yang pertama, why do we need to stay holy adalah karena kekudusanmu itu pemberian Allah. Kekudusanmu itu pemberian Allah. Sesuatu yang sangat berharga diberikan dari orang pribadi atau pribadi yang sangat mengasihi kita. Saya pernah bertemu dengan seseorang dan pada saat itu dia itu memakai sebuah kalung dan kalungnya itu kalung yang kelihatannya kalung tua. Kalung tua dan mungkin kok kalungnya rada aneh karena bentuknya besar tapi orang ini pakai. Orang ini juga adalah seorang pria tapi kok kenapa ya pakai kalung gini? Saya bertanya, kalungnya itu kok lucu ya, unik, vintage. Kamu kenapa pakai itu? Kamu suka ya yang vintage begitu? Dia katakan bukan. Tapi ini pemberian dari orang tua saya. Oh, so maknanya jadi lebih mahal pada saat itu bukan cuma hanya harga daripada kalung itu, tapi dari siapa itu diberikan kepadanya menjadi suatu harga yang tidak bisa dibandingkan oleh siapapun. Pada orang itu menjadi sebuah pemberian yang sangat berharga dan dijaga, dirawat, dan begitu penuh dengan makna bagi hidupnya. Mungkin bagi orang lain itu menjadi kalung yang biasa-biasa saja, mungkin dilihat juga terlihatnya seperti tidak terlalu cantik, tapi bagi orang yang memilikinya dan diberi dari orang yang sangat spesial itu menjadi sebuah yang sangat berharga. Tahukah engkau bahwa kekudusanmu itu datangnya dari Allah? Adalah sebuah pemberian dari Tuhan sendiri. Sebuah pemberian dari Tuhan yang sangat amat mengasihimu. Sangat mengasihimu. Begitu mengasihi. Sehingga dia rela mati bagimu. Sangat mengasihimu, sangat menyayangimu. Dan tidak akan pernah meninggalkanmu. Selalu spesial dan setia pula. Wow. Ini adalah pemberian. Kalau kita mengerti bahwa itu adalah pemberian dari satu pribadi, bukan cuma hanya dari sang pencipta kita, tapi juga adalah satu pribadi yang sangat mengasihi kita, maka kekudusan itu menjadi sangat berharga nilainya bagi kita.
Bagi orang-orang yang tidak mengerti, mungkin kekudusan itu adalah hal yang, I don't care about it. Dunia ini gak di situ lagi sekarang. Sekarang ini kita ngapain bahas itu? Udahlah, siapa yang akan bahas kekudusan di zaman-zaman gini? Tapi seberapa pun itu, seberapa lama pun pesannya kita terima, itu menjadi sesuatu yang sangat berharga di hati kita. Kekudusanmu itu pemberian dari Allah yang sangat mengasihimu. Sangat-sangat mengasihimu. Terimalah ini. Jagalah ini. Sebuah air yang jernih, kau gak ingin kotori, kau akan rawat, kau ini adalah pemberian dari Tuhan. Ini adalah sesuatu yang membuatmu spesial setiap kali kamu melihatnya. Hatimu tertegun karena bukan dengan kekuatanku, bukan dengan kebisaanku, bukan dengan kegagahanku aku mendapatkan ini. Tapi semuanya karena pengorbanan Allahku. Jadinya spesial sekali. Tidak terbandingkan dengan apapun, tidak terbandingkan dengan segala sesuatu yang kita miliki. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dari segala yang ku kenal. Segala apa yang ada di dalam dunia ini, kekudusanmu ini lebih berharga Tuhan. Jauh, makanya oleh karena itu ku jaga sedemikian rupa. Aku tidak ingin menjatuhkannya, aku tidak ingin melepaskan, aku tidak ingin mencampurkan dengan apapun. Karena ini datang daripadamu. Orang bisa merendahkannya, tapi aku tidak. Orang bisa menghinaku, tapi aku tidak akan terhina. Karena aku tahu ini sangat berharga bagiku. Itu yang menjadi kekuatan bagi setiap kita di dalam Tuhan. Itulah kekuatan untuk kita bisa menjaga. Holy artinya terpisah. Kudus itu artinya terpisah. Terpisah karena kita terpisah sejak kita lahir baru di dalam Tuhan. Kita bukan lagi datang dari dunia ini, kita memiliki asal yang terpisah, kita memiliki tujuan yang terpisah, kita memiliki destinasi yang terpisah. Tetapi kita terpisah agar kita dapat menerima kuasa, karena yang belum terpisah tidak dapat menerima kuasa. Tapi yang terpisah menerima kuasa. Kuasa untuk apa? Kuasa untuk mendamaikan. Kuasa bahkan untuk menyatukan. Kuasa untuk mendamaikan orang-orang kepada Bapa. Wow, lucu ya. Kita ini terpisah tapi untuk menerima kuasa. Kita ini terpisah karena kita tahu bahwa kita ini asalnya terpisah. Tujuannya terpisah, destinasinya terpisah, caranya terpisah. Segala sesuatunya, cara-cara kita, apa yang kita lakukan tidak berasal dengan cara-cara dunia ini. Justru cara-cara kita adalah cara-cara dari Tuhan. Dunia ini penuh dengan intrik-intriknya, penuh dengan style ya, di mana dunia ini menyatakan bahwa kumpulkan. Tahan, tapi kerajaan sorga mengajarkan kepada kita untuk beri, dan justru semakin tulus memberi. Maka ketahuilah bahwa apa yang Tuhan rindukan untuk kita ini terpisah, bukan untuk kita memisahkan sehingga kita ini menjadi jauh dari dunia ini, cuma hanya sekedar untuk kita ini terpisah dan tidak melakukan apa-apa. Terpisah bukan cuma hanya untuk sekedar di cover dan dilindungi, walaupun itu menjadi bagiannya, tapi terpisah untuk menerima kuasa, terpisah untuk diutus, terpisah untuk engkau blessing the nations. Dimanapun Tuhan akan menempatkanmu di kedepannya. You're gonna be a productive disciple to bless the nation. So oleh karena itu bahwa kita ini punya originnya separated, purpose-nya separated, destination-nya juga separated. Untuk receive power and witness to bring people to Christ. Dan kita harus bergerak dengan cepat. We have to get moving. The world is changing fast. Inilah waktu di mana Tuhan akan mencurahkan rohnya dan Tuhan sudah menanti-nantikannya. Ada orang-orang yang mendedikasikan hidupnya bagi Tuhan. Ada orang-orang yang mendedikasikan hidupnya, menyatakan aku rindu, terpisah dari dunia ini, memberikan hidupku sepenuhnya kepada Tuhan dan berjalan di dalam kuasa Tuhan. Dari mana pada saat Tuhan mencurahkan kuasanya, disitulah orang-orang tua akan mendapatkan mimpi, orang-orang muda, teruna-teruna akan mendapatkan penglihatan, dan anak-anakmu laki-laki dan anak-anakmu perempuan itu akan mendapatkan nubuatan-nubuatan. Ada kuasa, bicara soal mimpi, bicara soal penglihatan, bicara soal nubuatan. It's everything about the future. Segala apa yang ada di depan, kemenangan-kemenangan yang di depan yang Tuhan akan berikan. Ketahuilah, apabila engkau saat ini telah mengenal Kristus, apabila engkau pada saat ini telah lahir baru dan memberikan dirimu
dikuduskan oleh Tuhan, maka ada tujuan dan purpose daripada setiap kita. Kita ini tidak sekedar untuk diselamatkan dan hanya sekedar untuk sebagai jaminan untuk kita masuk surga, walaupun pastinya kita akan mendapatkannya. Itu iman kita di dalam Kristus. Tapi bila kita tahu bahwa kenapa aku ditangkap Tuhan hari ini, kenapa nggak nanti saja pada saat aku sudah nafasnya Senin Kamis, atau pada saat aku ini sudah mengembuskan detik-detik terakhir dalam kehidupanku, bisa nggak Tuhan menyelamatkanku? Bisa sekali saudara-saudaraku. Kenapa? Karena terbukti kepada orang yang disalib di sebelah Yesus, di mana di situ di hari terakhir dalam kehidupannya, dia menerima keselamatan. Pada hari ini juga kata Yesus, engkau akan bersama-sama dengan aku. Dia menerima keselamatan. Tapi kalau saya boleh pilih Tuhan, please, kalau saya boleh pilih untuk saya, untuk keluarga saya, untuk orang-orang dekat saya, please jangan cuma hanya di akhir. Tapi biarlah sekarang ini, karena aku tahu ada purpose kenapa aku diselamatkan hari ini. Ada purpose kenapa aku diselamatkan semudah ini. Ataupun memang di dalam Tuhan, kita ini belum terlalu tua. Walaupun umur kita 70, masih bisa dipakai Tuhan, percayalah. Kita belum hari akhir bukan? Tapi kalau sudah hari akhir pun, terimalah Yesus, tidak ada waktu kata terlambat. Tapi bila kita ada pada saat ini, kita itu dikuduskan dengan tujuan. Engkau ini ada bukan cuma sekedar untuk ada. Engkau ini ada bukan cuma sekedar numpang lewat di dunia ini. Engkau ini ada adalah untuk membawa kemenangan bagi Tuhan. Dan kita mengucap syukur. Tapi ini sangat penting. 1 Tesalonika 4 ayat yang ketiga, firman Tuhan berkata seperti ini. 1 Tesalonika 4 ayat yang ketiga, saya akan bacakan. Karena inilah kehendak Allah. Titik 2. Pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Tuhan itu punya kehendak dan Tuhan itu menghendaki begini. Sangat straight to the point, sangat penting bagi Tuhan, yaitu menyatakan bahwa inilah kehendak Allah, pengudusanmu. Supaya kamu menjauhi percabulan. Mengapa pengudusan ini, mengapa untuk menjauhi percabulan ini menjadi sesuatu yang sangat penting di mata Tuhan? Mengapa tubuh kita ini penting untuk dikuduskan? Mengapa kita ini perlu? Ketahuilah bahwa kekudusan daripada tubuh kita atau kekudusan daripada tubuhmu itu adalah bait operasional. Izinkan saya menyatakan seperti ini. Adalah bait operasional untuk Allah menyatakan kuasa dan kasih-Nya bagi dunia ini. Adalah sebuah base, adalah sebuah markas, adalah sebuah tempat, adalah sebuah bait di mana Tuhan bertahta di atas tubuh kita, di dalam tubuh kita. Di mana itu menjadi sebuah gerakan, sebuah operasional di mana Tuhan akan menyatakan kuasa kepada orang-orang sekeliling kita melalui hidup kita. Kita harus bisa mengerti pada saat Tuhan, ada sebuah lagu yang menyatakan gini, Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu, sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Ada pernyataan bahwa pada saat Yesus ditinggikan, pada saat kita percaya kepada Tuhan dan Dia menganugerahkan kepada kita Roh Kudus, dan tidakkah engkau tahu bahwa tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus? Roh Kudus ini dicurahkan ke dalam tubuh kita, Dia datang ke dalam tubuh kita, Dia tinggal di dalam kita, Dia tinggal bukan cuma hanya untuk diam-diam saja. Tapi Dia ada dan masuk dalam tubuh kita, bertahta di hati kita, bertahta di tubuh kita. Dan Dialah yang punya tahta. He is the boss, He is God, He is the King of our body, of our life, of our days. Di dalam segala hari-hari kita, of our words. He is the King of all. Biarlah pada saat kita hidup di dalam Tuhan, kita ini menundukkan sepenuhnya. Dan Dia datang itu bukan cuma untuk sekedar menjaga, tapi Dia datang with a purpose. Jadi saya bisa simpulkan bahwa tubuh yang tidak kudus, kenapa makanya Tuhan itu sangat penting untuk pengudusan kita itu menjadi sebuah kehendak Tuhan yang penting bagi kita untuk kita bisa mengerti. Karena tubuh yang tidak kudus adalah sebuah kelumpuhan rohani. Sedangkan tubuh yang kudus adalah sebuah bait operasional yang penuh dengan kuasa
dan tanda-tanda heran yang akan membawa kepada kita kemenangan bagi kita ataupun bagi orang-orang sekeliling kita. Dan bagi pemberitaan Injil dimanapun Tuhan menempatkan kita. Oh, luar biasa. Penting sekali. Dunia ini bergerak dengan segala tipu dayanya. Dunia ini bergerak dengan segala penyimpangan-penyimpangannya ataupun dari segala tipuan-tipuannya. Tipuan-tipuan sedikit dari iblis itu bisa berbahaya bagi setiap pergerakan kita. Kenapa? Saya katakan begini, kenapa tipuan-tipuan yang kecil itu bisa berbahaya? Contohnya begini, kita tahu sekarang dengan sebutan LGBT. Mungkin LGBT apa sekarang sudah tambah, LGBT, ABC dan segala sesuatunya terus-terusan. Mungkin ada penambahan-penambahan, saya nggak mau terlalu mencampurinya. Tapi yang saya tahu apa yang berkenan kepada Tuhan dan apa yang tidak berkenan kepada Tuhan. Saya mau kita bisa mengerti, dulu LGBT, lesbian, gay, LGBT, bisexual, dan transgender. Dulu LGBT disebut dengan penyimpangan seksual. Lihat perkataannya itu. Dulu disebut sebagai penyimpangan seksual. Sehingga kalau misalnya ada penyimpangan, maka hukum boleh bertindak di dalamnya dan orang bisa melarangnya karena itu adalah penyimpangan. Tapi sekarang sudah bergeser. Tidak lagi disebut sebagai penyimpangan, tapi digeser sedikit tapi merubah banyak hal. Yaitu sekarang disebut sebagai bukan lagi penyimpangan seksual tapi sebagai orientasi seksual. Sehingga apabila ada orang yang mencibirnya, ada orang yang tidak setuju di dalamnya, maka hukumnya adalah HAM. Human rights. Kenapa? Karena why don't you accept my orientation? Bukan lagi mengenai penyimpangan, tapi mengenai orientasi seksual. So, kita ini dipaksa dari satu perkataan yang dipelintir, dunia ini dipaksa untuk bisa menerimanya. So, bahaya sekali bukan? So, mengerikannya luar biasa. Iblis bergerak dengan segala penipuan-penipuannya. Tapi kita harus menjaganya. Kita harus menjaga yang pertama hati kita. Dunia ini boleh dengan segala cara-caranya. Tapi kita ini menjadi orang-orang yang tidak mudah ditipu. Karena apa? Karena roh Tuhan ada pada kita. Biarlah pikiran kita, perasaan kita ada sama seperti pikiran Kristus. Maka kita ini menjadi orang-orang yang tidak mudah untuk ditipu daya oleh iblis. Dan oleh karena itu penting sekali untuk kita bisa mengerti akan hal ini. Mengapa ini adalah hal yang penting sekali bagi Tuhan. Ini adalah hal yang sangat luar biasa pentingnya di mata Tuhan. Karena tubuhmu itu adalah bait operasional. Tuhan itu bukan cuma hanya mau hatimu, walaupun hatimu itu sangat penting karena itulah dasar dan itulah tahta Tuhan. Dari hati terpancar kehidupan, dari hati akan terpancar perbuatan-perbuatan maksudnya. Dari hati tubuh kita ini dikendalikan. Jadi bukan cuma hanya sekedar hati. Kalau hanya sekedar hati, maka kita tidak perlu lagi angkat tangan. Tidak perlu lagi untuk memuji dan menyembah Tuhan. Walaupun bukan itu yang utama, tapi kita ini mengekspresikan cinta dan kasih kita. Oleh karena itu, sekalipun Anda online, saya cuma hanya ingin mengingatkan, angkatlah tanganmu di tempatmu pada saat kau beribadah. Pujilah Dia, sembahlah Tuhan. Berlutut bila perlu. Kenapa engkau malu? Engkau ada di rumahmu sendiri. Orang-orang sekelilingmu adalah orang-orang terdekatmu. Harusnya orang-orang terdekat bisa menerima kita apa adanya, bukan? Dan oleh karena itu, jadikan pada saat kita melakukan ibadah, kita ini melakukan apa adanya di hadapan Tuhan. Tubuh kita ini mengekspresikan apa yang ada di hati kita. Memancarkan terang yang ada dari hati kita. So, bila hatimu terang, maka perbuatanmu juga terang. Begitu luar biasa. Maka bila hatimu terang, maka perkataanmu dan perbuatanmu itu adalah hal yang penting bagi Tuhan. So, Tuhan itu sangat mementingkan tubuh kita ini perlu kudus. Perlu tetap to stay holy. Kita perlu jaga, kita perlu bawa. Bahkan kita harus continue atau pas kepada orang banyak. Amin ya Bapak Ibu Saudara sekalian, ini kasih Tuhan, saudara-saudara semuanya. Saya lanjutkan. Firman Tuhan di dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-13 sampai 14. 1 Korintus 6 ayat 13 sampai 14. Ini adalah ayat yang saya suka sekali. Saya selalu berusaha untuk mengajarkan ini kepada orang-orang muda yang ada di sekeliling saya. Firman Tuhan berkata seperti ini. Dikatakan bahwa makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan. Tetapi kedua-duanya akan dibinasakan oleh Allah, dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan dan Tuhan untuk tubuh. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya.
Saya akan ulangi sekali lagi, mohon bersama dengan saya. Makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan, tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Saya akan bahas satu persatu dari bagian-bagian yang ada, supaya kita bisa mengerti dan tidak bingung. Firman Tuhan di sini mengatakan bahwa makanan adalah untuk perut dan perut adalah untuk makanan. Memang benar dan memang makanan adalah untuk perut. Dan mengucap syukur karena makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan. Maksudnya begini loh. Artinya apa yang Tuhan mau nyatakan di sini adalah makanan adalah untuk perut. Maksudnya bila engkau lapar, makanlah. Bila engkau lapar, makanlah. Jangan sampai engkau sakit. Atau bila ada makanan, makanlah secukupnya. Nggak perlu terlalu berlebihan karena kedua-duanya itu akan dibinasakan. Jadi makanan itu adalah untuk kita menjaga diri kita. Makanan itu adalah memang dibuat sedemikian rupa, ada makanan-makanan yang enak, ada makanan-makanan yang sehat, semuanya itu punya tujuan adalah untuk tubuh kita, untuk perut kita. Ya sudah, makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan, tapi kedua-duanya akan dibinasakan. Maksudnya begitu. Tapi kalau tubuh bukan untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan dan Tuhan untuk tubuh. Maksudnya begini. Kalau kita lapar, maka haruslah kita makan. Kalau kita lapar, maka pada titik ujung daripada kelaparan kita ya harus makan. Itu adalah kebenaran. Nggak usah khawatir karena memang orang yang lapar butuh makan. Orang yang lapar, misalnya kita melayani, ada orang yang kelaparan, jangan ditengking roh laparnya. Oh dia lapar, kalau karena itu kita tengking yuk dalam nama Yesus, roh lapar keluar. Ya nggak bisa. Memang kelapar harus dijamu oleh makan. Berilah dia makan. Atau apabila kita lapar kita makan. Tapi bicara mengenai tubuh, bicara mengenai percabulan, bicara mengenai hawa nafsu, bila seseorang sedang, tanda kutip saya, izinkan saya berbicara apa adanya. Bila orang sedang bernafsu seksual, jangan perlakukan sama seperti perut terhadap makanan atau makanan terhadap perut. Maksudnya begini loh, kalau ada orang yang bernafsu seksual, maka harus dilampiaskan terhadap percabulan. Jangan begitu. Karena bila harus begitu, celakalah orang-orang yang beranjak dewasa dan mungkin mereka belum menikah. Atau celakalah orang yang menikah tapi sang pasangan mungkin tidak sedang dalam kondisi yang baik, dalam keadaan sakit. Atau celakalah apabila orang merasa bahwa suami istri menyatakan bahwa ya karena istri saya atau suami saya tidak lagi sehat, tidak lagi bisa untuk bisa berhubungan secara intim, maka baiklah saya adalah benar untuk saya untuk melampiaskannya kepada orang lain atau melampiaskannya kepada, izinkan karena kita di dalam kasih Tuhan, onani dan masturbasi. Tidak demikian saudara-saudaraku. Tidak demikian apa yang Tuhan maksudkan. Tubuh kita ini adalah untuk Tuhan dan Tuhan adalah untuk tubuh. Adalah tempat bait operasional. Banyak orang menyangka begitu bukan? Banyak majalah, banyak didikan dunia ini yang mengajarkan demikian, bukan? Harus sama seperti memperlakukan hawa nafsu seksual itu sama seperti makanan terhadap perut. Kalau lapar ya harus makan gitu. Jangan. Karena itulah tipuan iblis untuk menjauhkan kita dari pengudusan kita. Karena itu yang akan melumpuhkan gereja, melumpuhkan hamba-hamba Tuhan, melumpuhkan orang-orang dalam Tuhan, melumpuhkan banyak orang. Dan orang itu tidak akan bisa lagi dipakai Tuhan karena lumpuh. Karena pengudusan yang dicemari. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Speaking about purity, kalau berbicara mengenai pengudusan, Tuhan itu menghendaki pengudusanmu, bukan untuk membuatmu susah. Karena firman Tuhan di ayat 14 tadi dari 1 Korintus 6, firman Tuhan berkata, Allah yang membangkitkan Tuhan, maksudnya Allah yang membangkitkan Yesus, akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Maksudnya begini, saya mengerti ada orang-orang yang mungkin terikat, ada orang-orang yang mungkin selama ini membangun kebiasaan yang salah, ataupun punya pemikiran-pemikiran dengan dasar-dasar yang tidak tepat, sehingga hidupnya dijauhkan dari pengudusan Tuhan. Sulit sekali untuk bisa menerima yang namanya pria, yang namanya wanita, yang namanya manusia. Hal-hal ini lumrahlah Pak Pendeta, lumrahlah pastor, normal lah zaman sekarang ini apalagi. Oh, mengucap syukur karena dari dulu sekarang sampai selama-lamanya Tuhan tetap sama. Kuasanya tidak berubah, kasihnya juga. Dan oleh karena itu, dengarkan ini. Allah
yang dapat membangkitkan orang yang mati, dapat membangkitkan Yesus dari kematian. Yang itu jugalah kuasa yang akan membangkitkanmu. Kalau yang mati saja dapat dibangkitkan, maka ketahuilah roh yang menuju kematian, baru roh yang menuju kematian, belum kematian yang benar, baru roh yang berusaha mengikatmu kepada kematian, atau juga hanya hawa nafsu seksual yang mengikatmu, ketahuilah mudah bagi Tuhan akan membangkitkanmu asalkan engkau dibuat mengerti pada saat ini bahwa engkau tidak diperuntukkan untuk percabulan, tapi tubuhmu adalah untuk Tuhan dan Tuhan untuk tubuh. So receive power di dalam nama Yesus. Terimalah kuasa Tuhan pada saat ini, pada saat engkau mendengar kebenaran firman Tuhan. Karena perkataan-perkataan Allah adalah perkataan-perkataan yang menghidupkan. Pada saat engkau mendengarkan firman pun pembaharuan terjadi, kuasa diimpartasikan, tidak perlu tunggu sampai akhir. Saat ini pun terimalah. Saat ini terima. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan itu sangat mengasihimu. Dan engkau dikuduskan dengan tujuan. Tuhan sanggup membangkitkanmu. Tuhan sanggup membangkitkanmu dari keterpurukanmu. Kau merasa engkau jatuh bangun atau engkau merasa ini adalah area yang engkau tidak pernah bisa bangkit. Atau ini adalah area yang selalu engkau jatuh saja, mati di sini. Kau mati langkah, engkau mati kutu kalau misalnya bicara mengenai hal ini. Atau engkau mati kutu kalau misalnya memikirkan hal ini. Gak mungkin lah kalau aku ini kalau bicara soal pengudusan atau bebas dari masturbasi, onani, pornografi, ataupun dari segala yang tidak baik. Maka mungkin kalaupun bisa, mungkin 1 bulan udah hebat, 2 bulan mungkin itu udah sangat luar biasa. Tapi biasanya inilah hidupku yang aku tahu sejak sekalipun aku di dalam Tuhan, selalu aku ini jatuh-jatuh saja. Dan aku mulai malu untuk mengakuinya. Dulu awal-awal mungkin aku mudah mengakuinya karena masih baru, tapi sudah lama begini rasanya berat sekali untuk aku mengakuinya. Akuilah. Mengaku di hadapan Tuhan. Engkau akan disembuhkan. Tuhan akan memberikan kuasa kepadamu karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Izinkan saya bicara apa adanya kepadamu pada saat ini. I love you. Karena Tuhan mengasihimu. That's why I love you. Dan kita mengucap syukur. Why do we need to stay holy? Saya hanya 2 poin. Yang pertama itu adalah karena kekudusanmu itu datang dari Tuhan. Yang kedua itu adalah why do we need to stay holy? Kedua itu adalah kekudusanmu itu adalah fondasi kuasa. Kekudusanmu itu adalah fondasi untuk segala kuasa yang ada. Firman Tuhan berkata dalam Efesus 5 ayat yang ke-31. Bicara mengenai pengudusan, bicara mengenai purity, maka kita harus bawakan tentang ini. Yaitu Efesus 5, bicara mengenai hubungan suami istri. Efesus 5 ayat 31 sampai 32, engkau yang belum menikah dengarkan ini. Sangat penting. Ayat 31, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu. Saya akan fokus kepada kata ini. Bersatu dengan istrinya. Sehingga keduanya menjadi satu daging. Ayat yang ke-32. Rahasia ini besar. Saya suka sekali perkata-perkata seperti ini. Perkata-perkata seperti ini selalu bizar atau selalu mencengangkan hati gitu. Kenapa ini besar? Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan dibukakan oleh Paulus. Yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Ayat ini dapat mengupas begitu banyak hal. Bicara mengenai purity, bicara mengenai hubungan pranikah, hubungan prapacaran, bahkan segala sesuatunya itu menjadi sebuah hal yang sangat banyak sekali bisa dikupas. Tapi saya mau mengupas berbicara mengenai bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging dan rahasia ini besar. Kenapa rahasia ini besar ya? Kenapa rahasia ini menjadi begitu besar bagi Tuhan? Atau bagi dunia ini? Dunia ini gak akan bisa mengerti akan hal ini. Karena begini, menjadi satu, lihat ya, menjadi satu, just one. Tadinya 2, tapi pada saat orang bersatu, Tuhan itu tidak lagi memandangnya 2, tapi Tuhan itu memandangnya menjadi satu. Tidak lagi dipandang terpisah oleh Tuhan. Tapi tadinya 2, tapi bagaimana 2 ini dapat menjadi satu? Bagaimana caranya 2? Sedikit matematika. Kenapa? Bagaimana caranya 2 menjadi satu? Andaikan kalau misalnya kita sudah menikah, kan enak ya kalau misalnya 2 jadi satu dan itu secara harafiah terjadi. Artinya kalau kita beli tiket pesawat, kalau sudah menikah berarti harus belinya satu aja karena kami ini 2 menjadi satu. Pihak airline harus terima karena ini pernyataan Tuhan. Kamu bukan lagi 2 tapi satu. Oleh karena itu tiket pun harus satu.
Kan nggak bisa demikian ya. Sekalipun sudah menikah ya tetap beli tiketnya ya 2. Tapi bagaimanakah kita dari 2 ini menjadi 1? Artinya begini loh, untuk dari 2 menjadi 1, maka 2 ini harus diletakkan di bawah 1. Siapa yang menyatukan? Yaitu Tuhan. Apa yang menjadi 1, apa yang menjadi 1 artinya yang 2, kita ini tadi ya 2, maka itu harus diletakkan di bawah 1, artinya 1/2. Artinya untuk engkau menjadi 1 dengan pasanganmu yang sudah ataupun yang akan, maka untuk menjadi 1, kamu harus rela berkurang maksudnya. Tadinya kamu hanya 1, tapi demi engkau bersatu dengan pasanganmu, maka engkau harus jadi setengah, maksudnya begitu. Semoga Roh Kudus menolong kita untuk menangkap ini. Bahwa pada saat orang menjadi 1, dia harus menjadi rela berkurang. It's not just merely about me, but pada saat aku datang kepada Tuhan, pada saat aku datang kepada pasanganku, pada saat aku bersatu, maka aku harus rela berkurang. It's not just about me any longer, but it's now about us. Will be always. Selalu mulai dari sekarang ini bukan lagi 2. Aku nggak menjadi satu-satu. Pokoknya aku maunya begini, kamu maunya begitu. Pokoknya ya terserah mau apa. Yang penting kita ini cuman hanya tinggal serumah, satu atap, sudah selesai. Dan pada saat ini dengarkan, bahwa menjadi 1 artinya itu adalah rela berkurang. Sama seperti Kristus. Kenapa rahasia ini besar? Karena itulah yang Yesus lakukan. Yesus itu dalam Filipi menyatakan kesetaraan dengan Allah itu adalah menjadi sesuatu yang tidak dipertahankan, tapi dia rela menjadi seorang hamba, menjadi sama seperti manusia. Bukan cuma hanya menjadi hamba, dia berkurang luar biasa, menjadi seorang yang menanggung hukuman, dipersalahkan padahal tidak salah, dan berikutnya dia turun terus menjadi orang yang setia terus bahkan sampai mati, sampai 0. Makanya firman Tuhan kan berkata bahwa tidak ada kasih yang lebih besar daripada seorang yang memberikan nyawanya. Artinya Yesus itu bukan cuma hanya kurang setengah, tapi dia kurang total, yaitu berkurang sepenuhnya. Makanya kerinduan daripada Yohanes juga menyatakan kepada biarlah aku semakin berkurang dan Yesus semakin bertambah. Untuk hidup bersama dengan Tuhan, untuk hidup di dalam kasih, untuk hidup dalam persatuan, untuk hidup di dalam dimensi kuasa, untuk hidup dalam pengudusan. Pengudusan itu memerlukan sebuah kerelaan. Rela. Saya akan tutup dengan ini pernyataan, yaitu Filipi 2 ayat yang ke-5 sampai yang ke-11. Saya bacakan sebenarnya tadi sudah saya singgung sedikit. Yaitu Filipi 2 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-11. Itu bicara mengenai pengurangan-pengurangan. Kenapa Tuhan ingin kurangkan, kenapa Tuhan ingin kita ini belajar daripadanya. Karena begini, ayat yang ke-5, Filipi 2 ayat yang ke-5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Inilah pikiran dan perasaan Tuhan, yaitu rela berkurang. Maksudnya apa? Ayat yang ke-6, yang tadi dikatakan yang terdapat pikiran dan perasaan terdapat dalam Kristus Yesus, yang bagaimana? Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah menjadi satu milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya. Perhatikan ini, rela berkurang total, mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya, rela berkurang lagi. Dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Ayat 10 dikatakan seperti ini, dengarkan. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Ayat 11 juga perhatikan. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Tahukah Anda apa yang akan terjadi kepada Anda apabila Anda merelakan diri Anda, menaruh pikiran dan juga perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus, mengosongkan diri, tidak mementingkan diri tapi juga mementingkan orang lain. Apa yang akan terjadi kepada orang-orang yang demikian? Yaitu yang terjadi adalah nama Yesus menjadi kuasa dalam kehidupanmu. Your tongue will be blessed. Lidahmu akan diberkati. Ada orang yang berdoa dalam nama Yesus tapi belum tentu terjadi apa-apa. Tapi orang yang merendahkan hatinya, merelakan hidupnya, merelakan dirinya,
di dalam perkenanan Tuhan, merelakan dirinya untuk hidup dalam pengudusan Tuhan, maka orang yang rela itulah yang menerima kuasa. Maka nama Yesus dipegang, kunci kerajaan sorga ada padamu. Setiap kali engkau mengatakan dalam nama Yesus, engkau tahu bahwa itu adalah kuasa yang akan turun, yang kuasa yang akan mengikat dan melepaskan, kuasa yang akan membuka dan menutup. Dan oleh karena itu kuasa Tuhan ada padamu. Karena masih ingatkah engkau anak-anak Imam Skewah yang menyatakan demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus, aku menengking engkau, aku mengusir engkau, hai roh jahat. Roh jahat yang malah balas, menyatakan dan mentertawakan, Paulus aku tahu, Yesus aku kenal, tapi kamu siapa? Pada saat ini, biarlah engkau menerima kuasa, lidahmu, your tongue will be blessed. Not just your tongue. Ayat 11 dikatakan tadi saya bacakan, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Artinya begini, not only your tongue will be blessed, not only your tongue will be filled with power, tapi other people's tongues yang ada sekelilingmu, orang-orang sekelilingmu akan mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Orang yang hidup dalam sebuah kerelaan hati, kerelaan dalam pengudusan, hidup in the purity, the pureness of God, maka orang itu akan membawa kuasa kemanapun dia pergi, akan membawa orang-orang kepada Kristus, akan membawa kuasa. Tanda-tanda heran akan menyertai orang percaya. Kemanapun engkau akan menumpangkan tangan, dan orang-orang itu akan sembuh. Kau akan menerima kuasa perlindungan dari Tuhan. Kemanapun kau pergi, Tuhan menyertai hidup. Dan pada saat ini mari kita bersatu hati, kita terima firman Tuhan ini. Terimalah pengudusan dalam nama Yesus. Pada saat ini hamba berdoa ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Hamba terbatas, tapi Roh Kudus Engkau tanpa batas. Berkati dan urapi, biar firman ini menjadi kekuatan bagi setiap kita. Terimalah pengudusan-Mu, terimalah kemenangan-Mu. Jauhkan percabulan dan hiduplah karena tubuhmu memang diperuntukkan bagi Tuhan. Tubuhmu diperuntukkan untuk menang. Terimalah kuasa, terimalah firman Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. God bless you. Yuk kita mau segera akhiri ibadah kita. Mari sama-sama kita tundukkan kepala kita, angkat tangan kita, dan kita mau terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kehidupanmu, Tuhan memberkati kuliahmu, Tuhan memberkati pekerjaanmu, Tuhan memberkati segala sesuatu yang engkau kerjakan. Pertumbuhan imanmu, diberkatilah engkau sehingga engkau terus naik dan bukan turun. Diberkatilah engkau sehingga engkau terus menjadi kepala dan bukan ekor. Dan apa saja yang engkau lakukan dengan kedua tanganmu dibuat Tuhan berhasil dan nama Tuhan dipermuliakan. Terimalah damai sejahtera dari Allah Bapa, keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, perlindungan, pertolongan, dan kuat kuasa dari Allah Roh Kudus menyertai kita dari hari ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Terimalah semua berkat yang mulia ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sudah berdoa sama-sama kita katakan amin. Stay safe, stay healthy, happy Sunday, and God bless you.